Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, selalu bersemangat dalam belajar dan selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di video pembelajaran, dan hari ini video pembelajaran pertama di semester 2. Semoga anak-anak di tahun Masehi yang baru lebih bersemangat ya. Baik, sebelum menyaksikan, mari bersama-sama kita melafazkan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat menyaksikan anak-anak. Di pelajaran PPKN pada video kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang mengamalkan sila keempat dan sila kelima di tempat bermain. Sebelumnya mari kita baca salah satu terjemahan dari ayat Al-Quran berikut ini, yang artinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakal kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Shadaqallahul Azim. Quran Surah Ali Imran ayat 159. Video pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sikap mengamalkan Pancasila pertama, kedua, dan ketiga tentunya di rumah dan di sekolah. Nah, kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang mengamalkan sila keempat dan sila kelima di tempat bermain. Bunyi sila keempat pada Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan lambang dari sila keempat adalah kepala banteng. Nah, anak-anak, di tempat bermain kita pasti menemukan banyak jenis permainan. Kita bisa bermain sendiri-sendiri atau bermain bersama dalam kelompok. Dan jenis permainan itu ada banyak. Ada perosotan, ada jungkat-jungkit, kemudian ada ayunan tentunya, dan banyak lagi jenis permainan yang ada di tempat bermain atau di taman bermain itu sendiri. Nah, ketika kita bermain dalam kelompok, kita tentu harus bermusyawarah dengan teman-teman kita terlebih dahulu untuk membahas misalnya kapan kita bermain di tempat bermain tersebut. Kemudian permainan apa yang harus kita mainkan, yang harus anak-anak mainkan bersama kelompok, dan hal-hal yang lain yang perlu anak-anak semua untuk musyawarahkan. Sikap mengamalkan sila keempat ini di tempat bermain yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, tentu saja bermain dengan tertib, menjaga keamanan dan ketertiban tempat bermain adalah tanggung jawab kita. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah selesai bermusyawarah dan hasil dari permainan apa yang kita mainkan itu sudah ada, kita tidak boleh memaksa teman kita untuk mengikuti pendapat kita. Yang ketiga, kita harus mendengarkan pendapat teman juga. Dan yang keempat, setelah hasil musyawarah itu sudah ditentukan permainan apa yang kita mainkan, kita harus mengikuti teman-teman kita untuk bermain permainan yang telah disepakati itu ya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya kita akan belajar tentang mengamalkan sila kelima Pancasila masih di tempat bermain. Nah, ini adalah bunyi dari sila kelima itu, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan lambang dari sila kelima adalah padi dan kapas. Nah, sikap apa yang bisa kita lakukan ketika berada di tempat bermain? Nah, di taman atau di tempat bermain kita semuanya mendapatkan fasilitas, yaitu alat-alat bermain yang lengkap. Seperti yang disebutkan tadi, ada ayunan, ada perosotan, jungkat-jungkit, papan titian, dan permainan-permainan yang lain yang ada di taman atau tempat bermain.
kita kalau selain bermain, kita juga bisa menikmati suasana di taman bermain yang biasanya sejuk karena banyak pepohonan yang rindang yang menyenangkan. Bagaimana kita mengamalkan sila kelima Pancasila ketika di tempat bermain? Yang pertama adalah menjaga kebersihan tempat bermain. Bagaimana cara menjaga kebersihan tempat bermain? Maka kita harus, yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah kita harus membuang sampah pada tempatnya tentunya. Misalnya ketika kita setelah makan snack atau makan kue dan kue itu ada bungkusnya, tidak boleh kita membuang bungkus dari bekas makanan itu berada di sembarang tempat, karena itu akan merusak kebersihan dan merusak keasrian dari tempat bermain tersebut. Kemudian yang kedua, merawat dan menjaga fasilitas dalam bermain. Tentu kita ketika bermain harus berhati-hati karena fasilitas yang ada di tempat bermain tersebut bukan hanya milik kita, tapi milik semua orang yang akan memakai atau datang ke tempat bermain tersebut. Maka kita harus bermain dalam permainan itu dengan hati-hati. Tidak boleh bermain dengan sampai kita merusak alat-alat permainan yang ada di taman bermain tersebut. Nah, anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah belajar bersama-sama tentang mengamalkan sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, baik di rumah, di sekolah, kemudian di tempat bermain untuk sila keempat dan sila kelima. Semoga bermanfaat buat Ananda semuanya dan anak-anak semuanya bisa ketika bermain, bisa bermain dengan tertib, bermain dengan kebersamaan, kemudian bermain juga harus tetap menjaga kebersihan dari taman bermain yang kita gunakan. Alhamdulillah, anak-anak semuanya sudah menyaksikan video pembelajaran dari Ustadz. Semoga bermanfaat dan anak-anak semua bisa mengerjakan tugas-tugas yang Ustadz dan Ustazah berikan. Baik anak-anak, alhamdulillah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa membantu orang tua, dan selalu gunakan masker ketika keluar rumah. Kita akhiri dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.